Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC sudah ada di sini yang bertemakan full putih semua. Dan juga di sini saya itu tanpa VGA karena saya menggunakan AMD Ryzen 5600G. Udah lama sekali saya tidak memakai itu ya, Ryzen 5 yang ada di sini. Kebanyakan memakai Intel. Ya karena kebanyakan orang yang pesan tersebut yang Intel bukannya AMD. Tapi kali ini AMD. Mungkin kedepannya juga akan ada lagi di seri AMD karena harga AMD sekarang sudah pada turun-turunnya. Salah satu contohnya yang ini, Ryzen 5 5600G. Dan juga di sini part-partnya semua. Di sini saya merakit PC dengan harga 6,6 juta. Rekomend atau tidak untuk gaming-gaming ringan lah. Meskipun ini masih belum terbilang yang termurah. Karena di sini ada part-part yang terbilang murah dan juga agak mahal. Seperti contoh di sini casingnya dan juga CPU coolernya. Kalau misalnya yang termurah pasti di harga 5 jutaan kurang lebih lah. Tapi kalau yang ini di 6,6 juta. Seperti contoh PC-nya yang ada di sini. Dan sebelum saya lanjutkan untuk apa saja part yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan teman-teman kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G dengan harga 2,850. Kalau sebelumnya yang pernah saya review di bulan lalu kalau nggak salah harga tersebut di sekitar 3 jutaan, tapi kalau sekarang di 2,850. Sudah mulai turun untuk yang ini. Tidak semahal dulu karena papat sekarang pada turun semua. Ini seperti contoh salah satunya 6 core 12 thread sudah sangat cukup sekali menggunakan Vega 7. Untuk gaming-gaming ringan lah sudah sangat cukup untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan motherboardnya ini MSI B550MA Pro. Ini yang A Pro ya, bukan yang Pro. Kalau yang Pro tersebut itu agak mahal, sekitar 1,3 1,4. Kalau yang ini A Pro 1.250.000. Kenapa saya memilih MSI? Karena di sini dia itu memang bagus dari segi fiturnya. Seperti contoh salah satunya itu adalah debug LED sehingga tahu kalau ada kerusakan di bagian mobonya maupun part lainnya lah, kan kelihatan ya ada LED CPU, RAM, board dan juga VGA. Itu yang paling penting kalau kalian pemula. Ada sih merek lainnya seperti yang mereknya Aorus, Gigabyte dan juga di ASRock, tapi itu yang serinya tinggi. Kalau yang serinya paling rendah, ini salah satunya yang ada cuma di mobonya MSI aja. Selanjutnya saya menggunakan RAM 2x4GB. Yang sudah saya tancapkan di sini, saya tuh membelinya second 2x4GB. Mereknya adalah Team Dark Black lah. Hanya berwarna hitam aja, tidak ada LED sama sekali seperti penampakannya yang ada di sini. Dengan harga 500.000 untuk secondnya. 8GB ya terbilang standar-standar aja sih. Kalau misal ingin upgrade ke depannya tinggal Anda jual aja yang itu lalu ganti yang 2x8GB lah. Selanjutnya saya menggunakan ini CPU coolernya. CPU cooler Deadcool Gamer GTV 2 Watt yang ada di sini. Kalau kebanyakan yang serba putih, saya tuh sering memakai ini Deadcoolnya karena memang sangat bagus sekali dari segi heatsinknya di bagian sini dan juga fan-nya maupun LED-nya berwarna putih semua. Ini salah satu rekomend kalau kalian ingin yang semuanya full putih. Dan juga di sini Deadcoolnya seri terbaru. Kalau yang seri baru dia tuh support sampai Intel LGA 1700. Meskipun di sini saya menggunakan AMD ya, bukan Intel ya, kurang lebih seperti itu. Saya tuh membeli ini dengan harga 310.000 untuk yang ini Deadcoolnya. Selanjutnya saya menggunakan SSD ini ya, Vegan Rescue 120GB cuma buat Windows dan juga yang lain-lainnya aja, tidak diisi game. Jadinya ini sudah sangat cukup sih kalau menurutku. SSD Vegan dengan harga 220.000 untuk yang ini. Dan juga tambahan saya menggunakan 500GB yang tertancap di bagian dalamnya sini, tidak kelihatan sih karena di casingnya tersebut dia tuh tertutup semua. 500GB mereknya Seagate dengan harga 180.000. Itu second ya, bukan baru. Kalau yang baru di 500GB jarang-jarang ada sih. Kebanyakan dia itu second kalau 500GB. Dan juga selanjutnya saya menggunakan ini power supply-nya. Power supply Aerocool United Power 500W. Dari dulu sampai sekarang saya memakai ini terus sih karena memang ini rekomend dan juga harganya murah. Udah 80+W. Dan juga di sini penampakannya tidak kelihatan karena casingnya tersebut dia itu tertutup semua dari bawah sampai ke atas. Kenapa saya memilih ini? Karena kabelnya tersebut dia tuh flat hitam dan juga harganya murah serta 80+W. Masih belum ada yang bisa menggantikan inilah di harga yang sama ya, 440.000. Kalau misal ada yang lebih bagus dan juga lebih murah, mungkin saya beralih dari yang ini ya, kalau ada ya. Selanjutnya saya menggunakan casingnya ini adalah Dragflash DLM21 yang berwarna putih. Ada banyak tipe sih, putih, hijau, pink dan juga hitam, tapi di sini usernya pengennya yang berwarna putih yang ada di sini. Ini harganya cukup mahal sih, 600.000 untuk casingnya yang ada di sini. Meskipun tanpa free fan ya, cuma 600.000 aja tapi ya nggak masalah. Tapi dari segi fitur supportnya dan juga dari segi bahannya ini tuh bagus. Ada juga casing-casing yang lainnya yang harganya 600.000, dia tuh udah free 3 fan maupun 4 fan free RGB ya.
Tapi kalau yang ini tidak ada, ya tergantung selera kalian lah. Pengen cari yang free atau yang tidak, atau yang sharingnya ini lah, DLM21. Dan yang terakhir saya menggunakan ini, Find RX7 White. Di sini saya tuh membeli 6, di bagian depan 3, atas 2, di bagian belakang 1. Satuannya 40.000, kalau 6, 4 kali 6, 240.000 untuk harganya yang ada di sini. Itu aja untuk totalnya semua, jadinya 6,6 juta. Rekomen atau tidak? Tinggal lihat aja habis ini untuk mereview PC-nya yang ada di sini. Yang bertemakan full weight yang menggunakan Ryzen 5 5600G. Kita lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD Vigen Rescue. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 16 detik terbilang cepat kalau yang ini. Karena standarnya SSD SATA 3 di 25 detik, kalau yang ini di 16 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD Vigen. Lanjut ke HD Sentinel untuk pengecek kesehatan dari segi SSD dan juga harddisknya. Untuk SSD-nya dia tuh 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga not-nya dia tuh perfect. Dan juga suhunya 40 derajat terbilang standar dingin kalau yang ini. Lanjut ke harddisknya, dia tuh juga sama 100% semua. Dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga not-nya dia tuh perfect. Dan juga suhunya 29 derajat terbilang dingin kalau yang ini di bawah 30 derajat. Yang dimana saya menggunakan harddisk Seagate second bukan baru. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Vigen Rescue. Untuk membacanya mendapatkan 539 dan juga menulisnya 481. Dan jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya maupun dari segi TUS-nya, dia tuh up-to-nya 500/400. Kalau kita bandingkan, dia tuh melebihi semua. Dari segi membacanya melebihi 39, dari segi menulisnya melebihi 81. Terbilang bagus kalau yang ini. Lanjut ke HW Monitor, yang dimana saya menggunakan Depcool GTV 2 White untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Untuk minimalnya, dia tuh mendapatkan 32 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya di 72 derajat. Untuk minimalnya saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, dia mentok di paling bawah 32 derajat terbilang dingin. Dan juga di maksimalnya di 72 derajat terbilang agak panas kalau yang ini. Tapi masih aman di 72 derajat, tidak sampai ke 80 derajatan lah. Karena kalau menggunakan Ryzen 5 5600G pasti agak panas kalau memakai Vega bawaannya. Mungkin dari faktor itu. Karena dari sebelum-sebelumnya saya tuh memakai Ryzen 5 5600G pasti suhunya agak panas. Seperti contoh yang ini di 70-an lah, tapi masih aman untuk yang ini. Saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut untuk suhu maksimalnya. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL yang mendapatkan 66 fps, yang dimana saya menggunakan Vega 7 dan juga CPU-nya 1803 GB. Terbilang tinggi kalau yang ini. Lanjut ke gamingnya, yang pertama Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high. Dia tuh mendapatkan 172 fps untuk gamingnya ini. Karena gamenya Valorant terbilang ringan, bisa sampai di atas 100 fps untuk bermain game Valorant. Lanjut ke GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal. Dia mendapatkan 57 fps. Bisa dibilang masih nyaman lah untuk bermain game GTA 5, hampir menyentuh 60 fps di settingan rata kiri. Yang penting di 1080p jadinya lebih enak dari segi gambarnya. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan 52 fps. Kalau yang ini dia tuh masih terbilang nyaman lah, karena masih di atas 50 fps dan juga menyentuh hampir 60 fps di settingan rata kiri untuk settingan 1080p. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan rata-rata di 55 fps. Kalau ingin di 60 fps lebih, silahkan ganti ke settingan medium maupun ke low.
pasti dapatlah di atas 60 fps untuk yang ini di game Dota 2. Lanjut yang terakhir dari segi World of Warship. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 45 fps untuk rata-ratanya. Terbilang kurang nyaman kalau menurutku di 45 fps. Kalau misal diturunin di settingan low, pasti bisa lah mendapatkan 60 fps untuk gamenya ini. Jadi tinggal menyesuaikan settingan kalian supaya mendapatkan 60 fps. Lanjut dari segi dayanya. Untuk minimalnya dia tuh mendapatkan 44 watt. Ini tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, dia tuh mentok di paling bawah 44 watt. Terbilang irit kalau yang ini di bawah 50 wattan lah pada saat idle di desktop. Dan juga maksimalnya ini dia tuh mendapatkan 90 watt. Untuk pengujiannya ini saya tes di gamingnya GTA 5 settingan 1080p dan juga normal. Dia tuh mentok di 90 watt. Terbilang irit kalau yang ini di bawah 100 watt lah, dengan performa yang sangat bagus sekali untuk bermain game dengan daya yang cukup irit. Intinya seperti itu, dan kesimpulannya dengan harga 6,6 juta mendapatkan Ryzen 5 5600G yang dimana dari segi paparan tersebut ada yang rekomen, ada yang tidak. Seperti contoh yang rekomen dari segi casingnya, CPU coolernya. Kalau yang tidak rekomen yang perlu di upgrade itu dari segi RAM-nya aja sih. Tetapi kalau bisa 16GB aja kalau memakai VGA internal. Dan juga speed RAM-nya dia tuh minimal di 3200 supaya performanya lebih bagus. Dan jika lo budget kalian 5 jutaan dan ingin memakai Ryzen 5 5600G, silahkan down upgrade aja dari segi CPU coolernya, pakai stock cooler, casingnya yang murah aja yang 400 ribuan, serta mobunya di down upgrade ke A520 yang dimana itu lebih murah daripada yang saya pakai ini B550. Dan seperti itu aja penjelasan dari saya. Dan jika lo ingin gaming yang ringan-ringan dan juga dayanya irit, dan ini salah satu rekomen yang menggunakan Ryzen 5 5600G. Itu aja dari saya. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika lo kalian berminat untuk papatannya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.